Apakah Anda mengalami ketakutan dan kecemasan menghadapi kematian? Sangat wajar, sangat normal, sangat manusiawi. Kita ingin hidup kalau bisa selama mungkin. Tetapi dalam kenyataan juga banyak orang di usia muda telah mengalami yang namanya kematian ini. Tapi juga ada orang yang walaupun usianya sudah cukup lanjut, kematian ini belum datang menjemputnya. Sehingga juga ada orang tua yang mengatakan, kenapa saya belum dijemput juga? Tetapi jika Anda mengalami kekhawatiran mengenai kematian, ada 3 hal yang mungkin bisa menguatkan Anda. Yang pertama adalah, lihatlah kematian sebagai bagian dari hidup Anda. Bagaimana mungkin? Bukankah justru kita mengalami kecemasan berhadapan dengan kematian? Tetapi kalau kita belajar dari orang-orang Bhutan, mereka menjadi salah satu negara yang penduduknya sangat bahagia. Dan mungkin salah satu sebabnya adalah karena mereka memiliki kebiasaan untuk merenungkan tentang kematian minimal 5 kali sehari. 5 kali sehari. Untuk apa? Saya mencoba merenungkannya. Mungkin ini maksudnya. Bahwa kalau kita merenungkan tentang kematian diri kita, kematian orang-orang yang kita cintai, pasangan, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin bahkan anak-anak kita, tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, maka kita akan memperoleh kebijaksanaan hidup. Kita akan mencintai mereka dengan lebih. Kita akan melayani mereka dengan lebih. Kita akan menghormati mereka dengan lebih dan membuat mereka bahagia dengan lebih juga. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan menemukan sebenarnya makna hidup kita sendiri. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri saja. Kita hidup untuk melayani dan mengasihi sesama. Dan yang kedua adalah bahwa mari kita hidup dengan mensyukuri hari ini. Kita tidak pernah tahu mengenai hari esok. Kadang-kadang kita bisa terjepit dan terhimpit di masa lalu kita atau pada masa lalu kita, dan kita selalu membawanya sebagai beban hidup kita, atau kita membawa kekhawatiran mengenai masa depan. Berpikir mengenai masa depan sangat baik, tetapi kalau kita mengkhawatirkan masa depan yang belum datang dan belum terjadi, maka itu merenggut juga kebahagiaan kita. Maka hiduplah kini dan di sini, dan temukan apa yang menjadi juga misi Anda dalam hidup ini. Apa tujuan hidup Anda pada hari ini? Dan itu akan membantu Anda untuk lebih siap juga menghadapi yang namanya saat terakhir dalam hidup Anda. Sebab Anda akan menjalani hari ini dengan rasa lebih bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kehidupan pada Anda pada hari ini. Dan yang ketiga adalah, percayakan semua kepada Tuhan. Hidup kita bukan sesuatu yang bisa kita genggam, tapi kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita, kita ini adalah kepunyaannya. Dan ini akan membawa kita pada perasaan damai. Kita merasa tenang menjalani hidup kita. Kita percayakan apapun juga, ada malaikat pelindung kita yang akan menjaga kita. Dan kita percaya juga dalam segala kelemahan kita pun, Dia akan menuntun kita dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Setiap jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan, demikian juga Anda. Dan pada hari ini kita mendoakan arwah semua orang beriman, anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, kita doakan dan kita serahkan mereka pada belas kasih Tuhan, sambil juga menjadi permenungan bagi kita mengenai ini. Apa sih arti keberadaan saya hidup di dunia ini? Semoga Anda menemukannya, dan karena itu Anda bahagia. Anda tahu untuk apa Anda hidup, Anda tahu bagaimana Anda harus menjalani hidup ini. Bapa dalam surga, bantu kami untuk memaknai hidup kami, dan semoga kematian bukan lagi sesuatu yang akan sangat menakutkan, melainkan merupakan juga satu peristiwa di mana kami akan menjumpai Engkau dari wajah ke wajah, dan kami percaya tidak satupun yang akan Kau biarkan musnah, karena Kau sangat mencintai kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.